perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan berdosa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan kita petik. Maka karena itu saat ini, dikala kita mengharapkan hidup damai, hidup bahagia, taburlah kebajikan, kendalikan diri dari hal-hal yang buruk, dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan. Saat ini, sekarang ini, setelah kita menyadari adanya Buddha Dhamma Sangha, kesadaran, kebenaran, dan juga kesucian yang menjadi pelindung utama dalam diri kita, maka mari dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh kesadaran, kita tanamkan cinta kasih dalam pikiran kita dengan senantiasa mengucapkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Lafalkan kalimat ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kewaspadaan. Dikala ibu bapak saudara sekalian mampu menanamkan cinta kasih dalam pikirannya, mengembangkan cinta kasih dalam pikiran kita, maka wujudkan cinta kasih ini di setiap ucapan kita dan juga perilaku kita. Pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, akan membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan yang disebabkan karena kebencian. Kita menjadi manusia yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia lainnya. Kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kita bisa menjadi manusia yang tidak membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Maka karena itu saat ini, sekarang ini, dengan penuh kesungguhan hati, kita melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia secara terus-menerus hingga meditasi kita nanti selesai dilakukan. Sungguh indah, sungguh bahagia, hidup tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Selamat berjuang, selamat mempraktekkan meditasi. Meditasi kita lanjutkan.
Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, kekuatan kebajikan apapun yang telah kita lakukan, baik dengan kita berdana, dengan kita menjalankan sila, dan melaksanakan meditasi. Semoga semua bentuk kebajikan ini menjadi kekuatan yang melindungi. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, panjang usianya, banyak rezekinya, dan terus belajar dan mempraktekkan Dhamma untuk meningkatkan kualitas batinnya masing-masing hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Semoga kebajikan ini mewujudkan bakti kita pada orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan kita dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan pengorbanan. Semoga kebajikan ini bisa mewujudkan bakti kita kepada para guru-guru kita. Semoga kebajikan ini mewujudkan balas jasa kita kepada mereka yang berjasa dalam hidup kita. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada para leluhur-leluhur kita, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, dan menderita sakit segera mendapatkan bantuan, pertolongan, dan bebas dari sakit apapun yang dideritanya. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, hidup damai, dan bahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dhammarisana oleh Yang Mulia Teja Punyo Mahatera diawali dengan pembacaan Dhammarisana Aradhana yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Saloka Dipati Sahampati Kantang Jalian Dewara Ayam Catang Santi Dasata Parakam Kajatikam Desetu Dhamma Anukampi Mampajam Sahampati, sang penguasa dunia beranjali, seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa
Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain makhluk lainnya. Barang siapapun yang masih melukai menyakiti orang lain makhluk lain, dia bukanlah seorang pertapa, dia bukanlah seorang samana. Tidak berbuat kejahatan, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Itulah inti ajaran para Buddha. Sugihoto Namo Buddhaya. Para samanera yang luhur, para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, sebelumnya Bante sampaikan terima kasih Hanumodana untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan dhamma pada kesempatan hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 ini. Dan juga selamat datang dari para mahasiswa, generasi-generasi bangsa Indonesia, yang mana Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat datang dan terima kasih telah bersedia untuk bisa bersama-sama dengan semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, sebelum Bante menyampaikan Dharma ini, perlu untuk kita juga memiliki refleksi terhadap diri kita sendiri, terhadap diri kita masing-masing, bahwa kehidupan yang kita saat ini jalani, ini adalah sebuah proses yang diawali dari kelahiran, di mana kita semuanya sudah mengalami kelahiran, proses kehidupan kita sedang jalani, dan akhir dari perjalanan kehidupan ini adalah kematian. Yang ini tidak bisa dihindarkan. Nah, tadi di setiap kita melakukan pembacaan parita, biasanya itu ada 5 hal yang sepatutnya kita renungkan. Yaitu yang pertama, saya akan mengalami usia tua. Saya tak akan mampu menghindari usia tua. Saya akan mengalami sakit, saya tak akan mampu menghindari penyakit. Saya akan mengalami kematian, saya tak akan mampu menghindari kematian. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, yang kita sayangi, baik orang ataupun barang, pada saatnya akan berpisah dengan kita. Entah kita yang akan meninggalkan atau kita yang akan ditinggalkan. Dan kemudian kita akan menerima, mewarisi akibat dari karma kita sendiri. Ya, akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita perbuat masing-masing. Walaupun mungkin banyak yang tidak meyakini tentang hukum karma, tetapi itulah namanya hukum perbuatan. Perbuatan yang kita perbuat, mau baik ataupun mau buruk, akibatnya kita yang akan menerima. Ini tidak peduli orang dari suku adat, budaya, agama, apapun. Apabila melakukan kebajikan, maka hidupnya saat ini bahagia, setelah meninggal dunia bisa terlahir di alam surga.
Tetapi siapapun yang melakukan keburukan, melakukan tindakan-tindakan berdosa, saat ini menderita, setelah meninggal dunia juga pasti akan menderita. Menderita karena perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dilakukan. Tetapi terkadang perbuatan buruk, perbuatan jahat itu dirasa manis selama belum berbuah, sebelum berakibat. Makanya terus mengulang perbuatan buruk, perbuatan jahat. Tapi begitu nanti menerima akibatnya, baru menyadari begitu menderitanya akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Perbuatan buruk walaupun belum masak, tetapi setidak-tidaknya kebaikan atau kebahagiaan menjauh dari dirinya. Perbuatan baik walaupun belum berbuah, setidak-tidaknya keburukan atau penderitaan menjauh dari dirinya. Nah, para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kebetulan hari ini juga banyak mahasiswa, ya, perlunya juga untuk Bante sampaikan tentang ajaran Buddha ini, supaya juga bisa diketahui. Begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu memang kami juga sering menyampaikan dhamma di berbagai macam media. Ya. Jadi sebelum kami tinggal di Banyuwangi, ya, 45 tahun ini tinggal di Banyuwangi. Waktu masih tinggal di Surabaya dulu, dalam 1 minggu itu hari Rabu yang tidak ada jadwal untuk ngisi radio. Jadi biasanya setiap hari Senin kami harus pergi ke Nganjuk untuk ngisi radio memori. Itu radio Mbah Kiai di Nganjuk, yang kemudian juga meminta para santrinya di kala Bante menyampaikan dhamma itu ikut nimbrung, ikut ngumpul, ikut bertanya. Kemudian hari Selasa biasanya ngisi di radio Suara Kediri. Siangnya di radio, malamnya ngisi di Wihara Jaya Sacako Kediri. Kemudian hari Rabu istirahat, waktu itu masih tinggal di Gunung Anjasmoro, di Jombang, Wonosalam. Wonosalam itu tempatnya duren. Duren di sini bukan udah keren, tapi ini duren yang memang enak dimakan. Jadi nanti yang suka makan duren, di setiap bulan 1, 2, 3 biasanya di tempat kami tinggal banyak duren. Jadi semuanya boleh datang ke sana. Nah, hari Rabu biasanya kita tinggal di sana. Hari Kamis pagi turun ke Surabaya untuk ngisi radio di Radio Wijaya FM. Malamnya ngisi di Radio Prima Radio di Plaza Segi 8. Biasanya kalau hari Jumat ke Malang sini untuk membantu Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo mengisi di manajemen atau di satu lagi acara itu tentang titik pencerahan. Nah, kemudian hari Sabtu dan Minggu biasanya kami masih mengisi di Radio RSPK Sidoarjo. Nah, tujuan kami menyampaikan itu bukan berpikir mencari umat, ya, bukan berpikir mencari umat, hanya berpikir bagaimana supaya umat Buddha ini bisa diterima oleh semuanya, sehingga kita semuanya bisa hidup rukun, bisa hidup damai, dan kita bisa membangun bangsa negara yang luar biasa ini. Karena khusus di Indonesia ini, jualan kunci surga ini sangat laku sekali. Ya. Jadi ini
kami sangat berharap bagi semuanya, terutama generasi muda, untuk tidak ikut terpapar jualan kunci surga. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, di Indonesia ini kita harus punya ajaran agama sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk ibadahnya dijamin oleh undang-undang. Nah, mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa di dalam ajaran Buddha, tepatnya itu sebenarnya memang bukan agama Buddha, ya. Memang karena di Indonesia kita pakai nama agama, tapi sebenarnya tepatnya adalah Buddha Sasana. Buddha Sasana. Jadi Buddha adalah yang mengajarkan dhamma atau ajaran ini. Ya, Sasana itu ajaran. Buddha adalah Buddha. Jadi artinya kalau Buddha Sasana itu ajaran Buddha begitu. Nah, dikatakan sebagai sebuah agama apabila satu memang juga ada gurunya. Selain ada gurunya, ada ajarannya. Selain ada ajarannya, ada kitab sucinya. Selain ada kitab sucinya, ada umatnya. Selain ada umatnya, ada tempat ibadahnya. Dan juga dilengkapi dengan hari rayanya. Nah, apakah agama Buddha atau ajaran Buddha ini memiliki itu semua? Ada. Maka karena itulah diterima sebagai ajaran Buddha atau agama Buddha. Nah, gurunya umat Buddha ini siapa? Gurunya umat Buddha itu adalah Buddha. Yang mana banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya Buddha ini pernah ada. Pernah ada. Jadi kalau kita mau mempelajari ajaran agama, biasanya kami lebih menekankan dulu pada mempelajari tentang riwayatnya. Baru kemudian mempelajari tentang ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Nah, beberapa kali kami memang juga sudah membuktikan bahwa memang Buddha ini pernah ada. Kalau yang lain mungkin umat Buddha sendiri juga belum banyak yang pernah pergi ke India. Untuk membuktikan kebenaran Buddha pernah ada atau tidak ada, ya memang harus pergi ke India. Kenapa? Dari mulai dilahirkan sampai wafat itu di India. Jadi lahirnya Pangeran Siddhartha yang kelak akan meninggalkan istana menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Kelahiran Pangeran Siddhartha ini di Taman Lumbini. Ibu bapaknya, ayahandanya itu Raja Suddhodana, ibunya adalah Ratu Mahamaya. Jadi raja dan ratu dari kerajaan Kapilawastu di India sana. Nah, kemudian beliau dibesarkan di kerajaan Kapilawastu. Tapi di usia 29 tahun, beliau meninggalkan istana menjadi seorang pertapa setelah melihat 4 peristiwa yang tadi di depan Bante sampaikan itu. Melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Itulah yang menyebabkan kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Padahal beliau ini memiliki istana 3 musim. Ada istana untuk musim panas, musim dingin, dan musim penghujan. Tapi karena melihat 4 peristiwa itu yang mengakibatkan beliau akhirnya meninggalkan istana. Kalau kita sudah pernah melihat enggak orang tua? Pernah lihat orang tua? Orang sakit? Orang meninggal? Apa reaksi kita? Biasa saja. Kayak enggak terjadi apa-apa. Padahal itu akan juga terjadi pada kita semua tanpa bisa dihindari. Jadi peribahasa yang kami sering sampaikan, bahasa yang sering kami gunakan, mau kita jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin, kita semuanya tetap mengalami tua, sakit, dan mati. Mau menjadi pejabat ataupun rakyat jelata, kita semuanya tetap tidak akan mampu menghindari tua, sakit, dan mati. Mau kita menjadi orang jahat atau mau jadi orang baik sekalipun, kita tetap akan mengalami tua, sakit, dan mati. Mau menjadi rohaniawan ataupun umat awam,
kita tetap akan mengalami tua, sakit, dan mengalami kematian. Nah, itulah yang mengakibatkan beliau meninggalkan istana, menjadi pertapa. Kalau kita bagaimana? Kalau kita jadi anak raja, semuanya ada, mau enggak jadi pertapa? Belum tentu. Kita punya rumah satu aja enggak bisa meninggalkan, apalagi punya istana ya. Sulit untuk meninggalkan. Nah, setelah beliau meninggalkan istana menjadi seorang pertapa, pertama beliau berguru kepada guru-guru yang besar di masa itu, kepada Alara Kalama dan Udakara Maputa. Tapi ternyata juga dengan mudah semua ilmunya bisa diterima. Tapi ilmu dari gurunya ini tidak bisa membebaskan dari penderitaan, maka karena itulah akhirnya beliau kan meninggalkan gurunya dan bertapa. Bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 teman-temannya, yaitu kondanya Wafa, Mahanama, dan Asanji. Nah, kondanya Badia, Wafa, Mahanama, dan Asanji, 5 orang pertapa menyiksa diri di hutan Uruela selama 6 tahun. Dan itu ternyata juga bukan membuat beliau mencapai pencerahan. Cara yang tidak tepat itu hampir membuat beliau meninggal dunia. Dan ini juga tidak perlu dicontoh. Cara hidup mencari kesenangan indriawi duniawi juga tidak tepat. Kemudian menyiksa diri berlebihan juga tidak tepat. Nah, akhirnya beliau mengambil jalan tengah sampai akhirnya mencapai kesadaran agung, bisa menembus 4 kebenaran mulia dan menjadi Buddha. Keluar istana di usia 29 tahun, mencapai kesadaran agung di usia 35 tahun. Dan semenjak itu beliau akhirnya mengajarkan ajarannya sampai tutup usia, yaitu di usia 80 tahun. Nah, tempat-tempat tadi itu semuanya harus dikunjungi ke India. Ya, beberapa kali nanti sudah ke sana. Kalau sekarang Taman Lumbini itu di daerah Tibet. Kalau Tibet dulu kan masih wilayah India, tapi sekarang menjadi satu negara sendiri. Kalau kita mau pergi ke Taman Lumbini harus keluar dari India. Kemudian satu tempat lagi yang harus dikunjungi selain Taman Lumbini yaitu Taman Buddha Gaya. Tempat beliau mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga adalah tempat beliau membabarkan dhamma, mengajar dhamma yang pertama kali, dan tempat wafatnya Buddha. Nah, itu sedikit tentang riwayat Buddha. Nah, Ibu saudara sekalian, tadi saya katakan yang pertama ada gurunya. Cikal bakal dari guru yang dikenal dengan Buddha ini dulu adalah seorang pangeran yang kemudian meninggalkan istana menjadi pertapa dan akhirnya mencapai penerangan sempurna. Ini yang menjadi Buddha, yang menjadi gurunya. Kemudian beliau mengajarkan ajarannya selama berapa tahun tadi? 45 tahun. Karena wafatnya di usia 80 tahun. Ya. Jadi ini manusia yang memang pernah ada. Kalau orang tidak tahu kan dikiranya umat Buddha ini menyembah patung. Setelah itu minta-minta sama patung, ngemis-ngemis minta patung sama patung begitu ya. Tapi di sini kita ini tidak pernah mengajarkan untuk meminta, memohon untuk patung melayani kita. Tapi kita menggunakan objek patung itu supaya mengingat sifat-sifat luhur dan juga ajaran dari Buddha. Nah, Ibu saudara sekalian, ajaran Buddha ini disebut dengan namanya Dhamma atau Dharma. Dhamma atau Dhamma. Dan Dhamma ini mengajarkan semua hal. Baik yang baik ataupun yang buruk. Beserta dengan akibat-akibatnya. Jadi perbuatan buruk kalau dilakukan mengakibatkan seperti apa dan bagaimana.
perbuatan baik kalau dilakukan mengakibatkan hidup kita seperti apa, itu semuanya disampaikan. Kita diajarkan untuk supaya menjadi orang yang bijaksana. Mau berbuat baik ataupun berbuat buruk, ya, itu tergantung pada diri kita dan kita harus menanggung akibat dari perbuatan yang kita perbuat sendiri, begitu. Makanya Buddha ini dikatakan sebagai orang yang telah tersadarkan, yang mengajarkan dhamma ini dengan sempurna, di mana beliau sendiri menjadi guru dari para dewa dan manusia. Beliau adalah orang yang mengetahui segenap alam. Jadi menurut pandangan ajaran Buddha, itu ada 31 alam kehidupan. Nah, jadi kalau kebanyakan orang kan taunya cuma ada alam manusia, ada alam surga dan alam neraka. Tetapi di dalam ajaran Buddha ini ternyata ada 31 alam kehidupan. Satu alam manusia, kemudian di bawahnya alam manusia itu ada alam binatang, di bawahnya alam binatang masih ada alam peta, atau kita sering mengatakan setan, gitu ya. Kemudian di bawahnya alam setan itu, alam peta itu ada alam asura kaya. Kemudian di bawah lagi adalah alam neraka. Jadi kalau semakin buruk perilaku orang itu semakin hidupnya menderita. Kalau meninggal dunia bisa terlahir di alam yang lebih buruk begitu. Nah, ada tingkatan 26 tingkatan alam surga. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, semakin tinggi alamnya, semakin lama masa kehidupannya di alam surga itu. Dari mulai surga bumi, ya, Catuk Maharajika, Tusita, Tawatimsa, Nimanarati, Paranimita Wasawati, alam Brahma, Brahma Loka, Brahma Aloka, sampai tingkatan yang lebih tinggi sampai tingkatan kesucian. Itu di dalam ajaran Buddha disampaikan. Nah, ini perumpamaan saja. Ini bapak-bapaknya ini umpama loh ya. Jadi jangan sampai ngancem nanti Bante nggak dikasih makan ya. Ini perumpamaan. Ini bapak-bapaknya biasanya misalnya jarang-jarang ke tempat ibadah. Jarang-jarang berbuat kebajikan. Si ibu-ibunya ini rajin sekali tempat ibadah. Kalau seumpamanya surganya sama gitu, ibu-ibunya demo enggak ini? Saya rajin berbuat baik kok surganya sama dengan kamu yang males berbuat baik gitu ya. Jadi tingkat kebahagiaannya pasti akan berbeda. Perumpamaan dalam segi materi misalnya. Kalau kita tidak punya duit kan rasanya menderita ya. Atau sering ada pepatah yang mengatakan apa? Memang duit itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya duit rasanya pengen cepat mati. Itu biasanya anak-anak orang sekarang mengatakan begitu. Kalau kita tidak punya, kita pengen punya. Benar enggak? Begitu kita punya 100.000, bahagia enggak? Bahagia. Lebih bahagia mana? 100.000 dengan 1 juta. Kenapa? Karena 10 kali lipat dari 100.000. Jadi bahagia memang. Tapi kalau kita memiliki lebih, kita akan merasa lebih bahagia. Begitu juga dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, kebahagiaannya semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, di dalam ajaran Buddha ini disampaikan tentang 4 tingkatan kesucian. Ya, jadi orang-orang yang benar-benar teguh, giat, terampil melakukan kebajikan, ini bisa mencapai tingkatan kesucian dari Sotapana, Sakadagami, Anagami, bahkan kemudian mencapai tingkatan kesucian arahat. Nah, Ibu Bapak saudara sekalian, ini yang disebut dengan dhamma. Kemudian dhamma tadi apa? Ajaran Buddha. Kemudian ada kitab sucinya. Kitab sucinya apa? Umat Buddha kitab sucinya namanya Tripitaka. Dari setelah Buddha mencapai penerangan sempurna sampai wafat selama 45 tahun, apa yang beliau ajarkan ini kemudian dituliskan yang saat ini oleh umat Buddha dijadikan kitab suci yang namanya Tripitaka. Ya, kitab suci yang namanya Tripitaka. Jadi walaupun Buddha sudah tidak ada,
umat Buddha bisa mempelajari ajarannya dengan berpedoman pada kitab sucinya namanya Tripitaka. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kitab suci namanya Tripitaka ini disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun. Dan kita melihat bahwa kebiasaan Buddha kesehariannya selama 24 jam, itu beliau dari bangun pagi jam 4. Ibu sekalian bangunnya jam berapa? Jadi mulai besok berusaha bertekad bangun jam 4 pagi. Ya, jangan bangun kesiangan. Kenapa kalau bangun kesiangan? Rezekinya ditotol ayam. Jadi bangunnya harus sebelum matahari terbit supaya tidak ditotol ayam. Buddha jam 4 pagi sudah bangun, meditasi, menikmati kebebasan beliau sebagai seorang Buddha sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 beliau menggunakan kekuatan kebudaannya, punya mata dewa. Mata dewa itu penglihatan, kemampuan penglihatan dengan mata. Ada enggak orang yang siap artinya waktunya berbuah kebajikannya untuk mendengarkan dhamma dari ajaran Buddha ini. Begitu beliau mengetahui itu, jam 6 beliau menggunakan jubah dan membawa mangkok menuju ke tempat orang yang dilihatnya untuk menyampaikan dhamma atau memberikan perumpamaan sampai orang itu mencapai tingkatan kesucian. Nah, jam 6 sampai jam 12 itu beliau lakukan itu. Jam 12 sampai jam 6 sore, ini Buddha mengajarkan ajarannya kepada komunitasnya perumah tangga. Jadi kalau di zaman dulu, setengah hari digunakan kerja, setengah hari untuk belajar tentang ajaran-ajaran yang benar untuk dijadikan pedoman dalam hidup mereka. Nah, ini masih dilakukan oleh negara yang paling bahagia di dunia. Di mana? Hah? Bhutan. Jadi kalau kita pergi ke Bhutan, pagi sampai siang, itu orang pergi kerja, cari untuk kebutuhan hidup. Tapi siang sampai sore, itu mereka sering pergi ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan ibadah. Nah, beda dengan kita ya. Pagi, siang, sore, malam, kerja, cari uang terus. Dan itu pun juga tetap aja merasa kurang. Tidak happy jadinya. Nah, jadi pada waktu itu jam 12 sampai jam 6, beliau mengajarkan ajarannya kepada komunitasnya para perumah tangga. Jam 6 sampai jam 10 malam, Buddha mengajarkan ajarannya kepada para biku, komunitasnya para biku. Jam 10 sampai jam 2, beliau mengajarkan ajarannya kepada para dewa. Dan jam 2 sampai jam 3, beliau meditasi cangkamana, meditasi jalan. Jam 3 sampai jam 4 beliau baru tidur, baru istirahat. Itu dilakukan beliau selama 45 tahun. Makanya begitu dikumpulkan semua ajarannya, itu mencapai 84.000 pokok ajaran. Sedikit atau sedikit. Kitab sucinya umat Buddha itu 84.000 pokok ajaran. Pernah dibaca belum? Pernah lihat belum? Lihat aja belum, apalagi baca itu ya. Makanya kalau ditanya umat Buddha, kenapa kalau pergi ke tempat ibadah tidak membawa kitab suci? Melihat aja belum. Kalaupun punya, saya rasa bawanya harus pakai becak. Karena terlalu banyak. 84.000 pokok ajaran. Nah kemudian 84.000 pokok ajaran ini dikelompok-kelompokkan menjadi 3 kelompok yang kemudian diberi nama Tripitaka. Jadi kelompok yang pertama itu namanya Winaya Pitaka. Kelompok yang kedua namanya Sutta Pitaka dan kelompok yang ketiga namanya Abhidhamma Pitaka. Kalau kita mau membaca 84.000 pokok ajaran, kayaknya terlalu banyak ya. Dan tentunya kita juga tidak akan bisa untuk membaca itu semua. Mengingat waktu kehidupan kita pun juga tidak panjang. Kalau seumpamanya 1 hari kita baca 1,
kita memerlukan 84.000 hari untuk membaca kitab suci agama Buddha. 84.000 hari setara dengan berapa tahun? Hah? Mahasiswa? Nanti ingin tanya. 84.000 hari itu berapa tahun? Nah, nanti tanya sama kalkulator aja. Ya 200 lebih, hampir kurang 300-an ya. Nah, kelompok yang pertama tadi, yang namanya Winaya Pitaka, itu kalau diperes gitu ya, itu sebenarnya intinya saja, karena kalau dijabar-jabarkan banyak memang. Ada 5 sila yang dijalankan oleh berumah tangga tadi waktu awal acara. Meminta untuk Bante tunjukkan 5 sila. Kita mengucapkan tekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Ini sila yang dijalankan oleh perumah tangga sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari. Kalau mau lebih tinggi, dia menjalankan puasa. Nah, ini kadang-kadang saudara kita yang beragama lain tidak tahu. Oh, ternyata agama Buddha punya puasa. Tapi puasanya agama Buddha ini unik, antik ya. Biasanya mereka hanya pada saat bulan gelap dan bulan terang. Ya, namanya Ceit Sabku, atau kalau di dalam bahasa kita mengatakan hari Uposatha. Hari Uposatha. Ya, jadi umat Buddha menjalankan 8 sila yang di mana dia tidak membunuh, tidak mencuri, yang ketiga tidak berhubungan seksual walaupun itu dengan pasangannya selama dia menjalankan puasa. Kemudian yang keempat itu tidak berbohong, yang kelima tidak minum minuman keras, obat-obatan terlarang yang menyebabkan lemahnya kesadaran, kemudian tidak makan setelah jam 12 siang. Jadi pagi sampai siang boleh makan, tapi siang jam 12 sampai besok jam 6 pagi itu tidak makan. Jadi beda ya. Tidak makannya ternyata siang jam 12 sampai besok. Makannya pagi sampai tengah hari. Nah, kemudian yang ketujuh, dikala puasa tidak boleh menari, menyanyi, main musik, lihat hiburan, lihat pertunjukan, atau bahkan tidak boleh menggunakan alat kosmetik yang tujuannya untuk memperindah, mempercantik diri. Dan yang kedelapan, tidak tidur di tempat tinggi dan mewah. Itu kalau lagi puasa. Nah, kalau mau menjalankan sila atau winaya lebih tinggi lagi, jadi samanera. Ini beliau-beliau bertiga ini samanera. Samanera itu calon biku kalau mau. Kalau enggak mau ya jadi samanera abadi. Gitu. Nah, hidup ini adalah sebuah pilihan, boleh jadi biku, boleh berumah tangga, tidak memaksa. Kalau yang mau jadi biku silahkan, kalau mau berumah tangga juga silahkan. Tapi hidup ini semuanya ada konsekuensinya. Mau berumah tangga juga ada suka dukanya, jadi biku pun juga ada suka dukanya. Kalau kami melihat berumah tangga itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaan. Maka karena itulah kami memilih jadi biku. Kalau ibu saudara sekalian pasti berpikir jadi ibu biku itu lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Maka karena itu pilihannya jadi rumah tangga. Benar enggak? Kok malah ketawa di lebih banyak kebahagiaannya daripada penderitaannya gitu ya. Kalau jadi berumah tangga, maka karena itulah akhirnya memutuskan menjalani hidup jadi berumah tangga. Tapi kenyataannya bahagianya sesaat saja, tapi penderitaannya lebih banyak gitu. Ya, nah itu pilihan hidup. Jadi bisa jadi samanera yang menjalankan 75 sikya, 10 sila dan 75 sikya. Itu 75 aturan dalam menggunakan jubah, dalam cara makan, dalam cara berjalan,
dan cara menyampaikan dhamma. Itu totalnya ada 75 sikya. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi, ya menjadi biku. Aturannya mencapai 227 aturan. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tenang, orang Indonesia banyak yang tidak tahu. Jadi kita masih happy-happy gitu ya. Nah, Ibu saudara sekalian, intinya winaya ini untuk mengendalikan pikiran, ucapan, perilaku kita supaya tidak melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang buruk di dalam pikiran, ucapan, perilaku mereka. Intinya adalah tidak berbuat jahat. Winaya Pitaka itu kalau diperes gitu, intinya adalah tidak berbuat jahat. Kemudian yang kedua adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka itu menyampaikan, menguraikan tentang cara-cara berbuat baik. Dari kebaikan yang paling rendah sampai yang tertinggi. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini disampaikan di situ. Jadi semuanya tergantung kita punya pengetahuan. Semakin luas pengetahuannya akan semakin mudah untuk berbuat baik. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan yang luas, ya mungkin kita mikirnya berbuat baiknya susah. Contohnya, berbuat baik, banyak orang punya pandangan pikiran adalah dengan cara beramal. Maka kalau tidak bisa beramal, ya dia merasa tidak bisa berbuat baik, gitu kan. Tapi kalau ditanya, apakah memang benar berbuat baik itu harus selalu beramal, harus selalu berdana? Tidak. Kalaupun berdana, kalaupun beramal, apakah harus selalu menggunakan uang? Tidak. Kita bisa gunakan tenaga kita bisa gunakan pengetahuan, keterampilan kita. Kita bisa gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan atau sarana yang lain. Tapi walaupun kita beramal, berdana, ini kebajikan memang. Tapi yang paling rendah. Berarti ada kebajikan yang lebih tinggi? Iya. Yaitu dengan menjalankan sila tadi. Menjalankan moral tadi. Itu kebajikannya lebih tinggi. Dan lebih tinggi dikala kita melaksanakan meditasi. Kebajikannya lebih besar, lebih tinggi. Nah, inti di dalam Sutta Pitaka adalah melakukan banyak kebajikan. Mengendalikan diri untuk tidak berbuat buruk, berbuat jahat. Yang kedua, berbuat banyak kebajikan. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka intinya adalah menyucikan batin sendiri. Jadi orang suci itu bukan karena hafal kitab suci. Orang suci itu juga bukan karena dia sudah pergi ke tanah suci. Jadi kalau tanah sucinya orang Buddha ini ya ke India, ke tempat-tempat yang dilahirkan, mencapai penerangan sempurna, ke tempat membabarkan dhamma dan wafatnya Buddha. Bukan itu. Bukan patokan orang yang sudah pergi ke tanah suci, ke tempat suci, dia menjadi orang suci. Dan kesucian juga bukan dilihat dari, oh dia berpakaian orang suci. Jadi kesucian bukan dilihat dari pakaiannya. Oh dia papa mamanya, kakek neneknya orang suci. Pasti dia juga suci. Kesucian tidak bisa diturunkan. Misalnya Bante punya bapak saya pertapa misalnya, kemudian mencapai kesucian. Saya tidak bisa mencapai kesucian. Jadi kesucian itu tidak bisa diwariskan. Suci dan tidak suci itu tergantung pada perilaku perbuatan kita sendiri. Jadi upaya-upaya kebajikan yang dilakukan dari mulai tidak berbuat jahat, melakukan kebajikan, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesucian. Ada enggak yang orang berbuat kebajikan di luar daripada itu niatannya? Ada. Mungkin ada yang ingin jadi orang kaya, mau jadi pejabat, mau jadi ini, jadi itu. Atau ingin hidup bahagia, meninggal masuk surga. Seperti itu. Banyak orang punya tekad niatan masing-masing di dalam melakukan kebajikan. Tapi tujuan utama di dalam melakukan kebajikan itu adalah menyucikan batin sendiri. Ya. Jadi dikatakan bahwa oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, Ibu saudara sekalian, ini yang tadi dikatakan sebagai kitab sucinya umat Buddha
disebut Tripitaka. Kemudian ada pengikutnya, ada gurunya, ada ajarannya, ada kitab sucinya. Yang keempat itu ada pengikutnya. Ajaran agama apapun bisa maju atau mengalami kemunduran itu karena perilaku umatnya. Dan ini kita melihat agama Buddha pernah menjadi agama negara di masa-masa zaman kerajaan. Tapi karena perilaku pengikut-pengikutnya semakin menyimpang, maka akhirnya ditinggalkan. Jadi mengalami kemunduran sampai hilang. Itu agama Buddha. Nah, kalau kita tidak menginginkan agama kita itu mengalami kemunduran, sepatutnya kita mempelajari ajaran kita itu dengan benar, kemudian kita nyatakan, kita buktikan, kita praktekkan di setiap pikiran, ucapan, perilaku kita. Kalau pikiran, ucapan, perilaku kita baik, benar, berguna, bermanfaat, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, perbuatan-perbuatan kita bebas dari kebencian, keserakahan, kebodohan, maka ini akan membuat kita sendiri bahagia, agama kita bisa bertahan atau bahkan bisa berkembang. Tapi kalau perilaku kita buruk, ya, pikirannya penuh dengan kebencian, keserakahan, kebodohan, perilakunya menimbulkan pertikaian, menimbulkan kekacauan, kerusuhan. Ini ajaran agama ini akan mengalami kemunduran. Jadi mundur atau majunya sebuah agama itu ditetapkan oleh perilaku umatnya. Dan di dalam ajaran Buddha itu pengikutnya ada 4 kelompok. Ada biku, ada bikuni, upasaka, dan upasika. Nah, biku-bikuni ini adalah orang yang memutuskan memilih menjalani hidup sebagai rohaniawan. Kalau laki-laki namanya biku, kalau wanita namanya bikuni. Nah, kemudian ada umat perumah tangga. Kalau laki-laki namanya upasaka, kalau perempuan namanya upasika. Upasaka dan upasika. 4 orang inilah, 4 kelompok orang inilah yang menentukan agama Buddha berkembang atau mengalami kemunduran. Dan ini juga berlaku tentunya kepada semua ajaran agama. Kalau mau bertahan atau berkembang, semuanya harus bisa mengendalikan diri supaya pikiran, ucapan, perilakunya tidak dikuasai kebencian, keserakahan, kebodohan, dan kemudian hidup tanpa kebencian, hidup tanpa keserakahan, hidup tanpa kebodohan. Nah, itu umat Buddhanya, pengikutnya, namanya ada biku, bikuni, upasaka, upasika. Kemudian ada tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya umat Buddha namanya wihara. Tapi di Indonesia membangun wihara tidak gampang ya. Saya sering sampaikan, sudah bangunnya susah, biayanya mahal gitu kan. Apalagi SK 3 Menteri membuat kita planet gitu aja habis itu. Harus ada berapa kakak itu? 90 kakak penggunanya, harus 60 lingkungan tanda tangan. Kalau tidak memenuhi itu tidak bisa berdiri. Begitu membangun susah, dipakainya seminggu sekali lagi. Aduh, sayang gitu. Kalau bisa ya dipakailah tiap hari belajar dhamma, praktek dhamma. Dan tidak ada temennya loh Bante. Tidak usah ngajak teman. Pakai aja sendiri. Kan kita harus terima kasih dibikinkan gitu kan. Kalau ada yang ikut boleh silahkan, tidak ikut juga nggak apa-apa. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Tidak suka nggak ikut nggak apa-apa. Gitu. Nah, selain ada tempat ibadahnya namanya wihara, wihara ini sebenarnya dari 2 kata, winyana dan ahara. Winyana itu batin, ahara itu makanan. Jadi kalau orang pergi ke wihara, ke tempat ibadah, itu untuk mencari makanan batin. Tapi kenyataan wihara atau tempat ibadah itu untuk mencari makanan jasmani. Itu salah kaprah itu. Mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari nama, mencari pengikut. Itu tidak tepat. Jadi tepatnya adalah pergi ke tempat ibadah, khususnya ke wihara, itu untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia. Dan itu semuanya diperoleh karena praktek kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Nah, selain ada tempat ibadahnya, tadi ada hari rayanya. Ada 4 hari raya besar umat Buddha.
Ya, yang pertama adalah Trisuci Waisak. Nah, beberapa waktu ini, 1 bulan ini, umat Buddha itu mengadakan kegiatan SPD, sebulan pendalaman dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang nanti jatuhnya pada tanggal 23 Mei ini. Ya, jadi SPD itu yang dilakukan apa? Mereka selama 1 bulan itu pergi ke wihara untuk belajar dhamma, mengundang para biku untuk menyampaikan dhamma. Dan Batik ini beberapa waktu ini ya sibuk kemarin keliling di Kalimantan. Ya, kemarin baru turun di Surabaya langsung ke sini untuk ngisi di sini. Jadi tinggalnya kemarin kan ada di Banyuwangi. Tanggal 6 saya keluar dari Banyuwangi ke Surabaya, sempat tengok ke Wonosalam, tanggal 8 berangkat ke Kalimantan, ke Tarakan, ya, transitnya di Balikpapan. Ada di Tarakan ngisi 2 hari, ya, tanggal 8 dan 9, nyampe langsung ngisi acara. Nah, kemudian dari Tarakan menuju ke Malinau, ke Tarakan mohon maaf, dari Tarakan ke Nunukan dulu, ke Nunukan. Ngisi di Nunukan 2 hari. Kalau dari Tarakan ke Nunukan ini naik speedboat saya. Karena di sana saudara kita masih susah ya. Kalau kita ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Saudara-saudara kita di luaran sana masih hidupnya susah sekali. Nah, kita naik speedboat dari Tarakan ke Nunukan. Dari Nunukan ke Malino, saya naik speedboat sampai di Sungai Ular, kemudian naik kendaraan darat itu 5 jam. Dan saya memang memilih lewat darat untuk melihat Pak Jokowi ini katanya membangun banyak sekali karya-karya. Saya coba lihat, ternyata di perbatasan-perbatasan ini, Malinau ini termasuk juga perbatasan dengan Tawau ya, Malaysia. Ya rasanya bangga sekali. Saya melihat jalannya luas ya. Jalannya luas, mulus gitu kan. Tapi sayang, hutan kita sudah banyak gundul diganti kebun sawit. Jadi panjang jalan kanan kiri ini saya melihat kebun sawit. Ya, mungkin kita suatu saat akan menjadi kaya raya tapi hutannya rusak. Cuma saya mikir ini binatang di hutan ini pada lari kemana semua ini kalau jadi sawit semua gitu. Nah, dari Malino 2 hari ngisi di sana ke Tanjung Selor. Saya juga masih putuskan lewat darat. 5 jam perjalanan juga. Ya. Kanan kiri juga sawit, jalanan mulus bagus. Kemudian dari Tanjung Selor ke Berau. 5 jam perjalanan. Saya lewati. Jalanan bagus, luas. Nah, saya perlu sampaikan di sini bahwa ternyata kita perlu berbangga. Indonesia itu luas sekali. Indonesia itu kaya raya. Karena ternyata di Kalimantan pun juga ada tambang emas juga. Di KTT. Tahu KTT itu apa? Kutai Tanah Tidung. Saya pikir-pikir KTT itu apa? Itu saya tanya-tanya orang. Ternyata KTT itu Kutai Tanah Tidung. Apa? Bukan Kutai. Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung, bukan Kutai ya. Kabupaten Tanah Tidung. Nah, kebetulan waktu itu memang kami sempat berkunjung ke suku-suku, kepala suku di sana dan diterima dengan baik, ngobrol-ngobrol. Saya sangat bahagia sekali di mana masih ada lah, walaupun susah saya menemukan, orang-orang yang masih mau menjaga kebudayaan kita. Ingat kata-kata orang Jawa mengatakan ajining bangsa sokok luhuring budoyo. Jadi bangsa kita ini masih bernilai berharga dikala masih mempertahankan budaya. Tapi sayang, sangat disayang yang muda-muda tidak suka budaya sendiri. Tapi kalau budayanya nanti diklaim oleh negara lain, yang muda-muda paling depan gegeran. Gitu. Kayak misalnya reok Ponorogo diakui Malaysia. Padahal kita tidak ada yang reok di sini. Ada tidak yang reok? Bahkan orang Ponorogo sendiri mungkin sudah tidak lagi melestarikan itu. Sudah tahu reok Ponorogo. Tapi diakui
Malaysia, kita yang geger. Gitu. Kemudian ada lagi apa? Pakaian batik, keris, itu warisan budaya kita. Begitu diakui negara lain kita geger. Nah, yang artinya apa? Mari kita jaga, mari kita lestarikan budaya kita. Nah, kemarin Banti ketemu dengan suku-suku, kepala suku, dan ternyata mereka masih benar-benar menjaga melestarikan budaya itu. Dan itu menjadi satu kebanggaan. Walaupun sulit untuk saya menemukan itu. Nah, Ibu saudara sekalian, namanya Buddha Sasana tadi disebut dengan Buddha Sasana karena ini diajarkan oleh Buddha. Ada 3 macam Buddha. Yang pertama adalah Samasa Buddha, Pacika Buddha, dan Sawaka Buddha. Apa perbedaannya dan apa kesamaannya? Sama Sang Buddha adalah orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri dan dia bisa mengajarkan ajarannya. Dan ini ada sama Sang Buddha Gautama ini. Ini sama Sang Buddha Gautama yang mencapai penerangan sempurna dan beliau bisa ngajar untuk orang lain bisa mencapai seperti yang beliau capai. Yang kedua adalah Pacika Buddha, orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri dan dia tidak mampu ngajar kepada orang lain. Jadi kalau ada yang tidak bisa ceramah, tidak bisa ngajar, jangan dipaksa. Kasihan, nanti stres dia. Jadi Buddha pun ada yang bisa mencapai kesucian dengan usahanya sendiri, tapi tidak bisa ngajar. Kemudian yang ketiga adalah Sawaka Buddha, orang yang mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha dengan cara mempelajari dari ajaran sama Sang Buddha. Nah, ini kesempatan bagi terutama umat Buddha untuk bisa menjadi Buddha. Jadi kebudayaan ini bukan dihai hanya oleh Pangeran Siddhartha, tetapi siapapun apabila mempraktekkan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Buddha tadi yang disebut Dhamma tadi, dia bisa mencapai tingkatan kesucian dan bahkan mencapai kebudayaan. Nah, kemudian tadi dikatakan ada Dhamma, Dhamma sebagai ajarannya tadi. Nah, Dhamma yang jadi ajaran Buddha yang mencapai 84.000 pokok ajaran tadi dijadikan oleh umat Buddha sebagai kitab suci namanya Tripitaka. Yang intinya adalah Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, yaitu tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Kemudian di situ ada Sangga. Sangga itu adalah murid-murid Buddha. Baik yang telah mencapai kesucian ataupun yang belum mencapai kesucian. Makanya tadi umat Buddha juga mengatakan, aku berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Buddha itu adalah orang yang tersadarkan. Kalau Ibu saudara sekalian orang yang tersadarkan, berarti Ibu saudara sekalian adalah Buddha. Tapi kalau tidak sadar, mungkin peta. Mungkin. Gitu kan. Nah, kemudian Dhamma adalah kebenaran yang kemudian dijadikan oleh umat Buddha sebagai pedoman hidup untuk mencapai kesucian. Siapapun yang berpikir benar, tutur katanya benar, perilakunya benar, kebenaran ini akan melindungi orang yang mempraktekkan melaksanakannya. Melindungi dari apa? Melindungi dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan. Dari dia bebas dari itu semua yang kemudian kita katakan mencapai kesucian. Jadi Buddha itu kesadaran, Dhamma itu kebenaran, Sangga itu adalah kesucian. Nah, kemudian Ibu saksikan praktek Dhamma. Praktek Dhamma yang disebut dengan tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin dan pikiran tadi. Praktek Dhamma itu dari mulai kita berdana yang paling rendah. Lebih tinggi kita bisa menjalankan sila. Lebih tinggi lagi dengan kita mempraktekkan meditasi. Ini praktek untuk kita bisa mencapai kesucian. Dan siapapun orangnya, apabila dia bisa menembus 4 kebenaran mulia, maka dia bisa mencapai kesucian. Menembus 4 kebenaran mulia itu adalah mengetahui tentang penderitaan, yang pertama. Dan yang kedua, mengetahui sebab penderitaan. Yang ketiga, mengakhiri dari penderitaan, akhir dari penderitaan. Dan yang ketiga adalah jalan menuju akhir dari penderitaan. Mau kita belajar kayak apapun, pastilah yang kita pelajari ini berguna, bermanfaat untuk membebaskan diri dari penderitaan. Tapi sebelum kita membebaskan diri dari penderitaan, kita harus tahu dulu penderitaan itu seperti apa. Jadi kalau kita semuanya tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas penderitaan itu seperti apa, itu sudah sebagai kegagalan dalam
mencapai kebahagiaan. Nah, seorang dokter, dia tidak akan bisa menyembuhkan pasiennya kalau dia sendiri tidak bisa mendiagnosa pasiennya itu sakit apa. Biasanya kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, benar enggak? Begitu ketemu dokter, dokter akan mengatakan apa? Anda sakit apa? Keluhannya apa? Tidak pernah ada seorang dokter, kamu sakit ya? Sudah, kamu baring sana, saya suntik. Tidak ada, mungkin dokter kandungan baru ada. Pasti ditanya keluhannya apa, sakit apa. Setelah itu baru kita disuruh baring. Menandakan bahwa beliau akan membuktikan dia itu sakit apa. Diperiksa. Begitu setelah diperiksa, didiagnosa, oh ternyata Anda sakit ini. Nanti saya akan suntik, saya akan kasih obat, tolong diminum obatnya sesuai dengan cara minumnya. Sejauh itu semuanya benar. Tapi kadang-kadang kita tidak sembuh dari penyakit kita. Masalahnya apa? Ternyata obatnya tidak kita minum. Itu yang membuat kita tidak sembuh. Kita tahu kalau di dalam ajaran Buddha, orang melakukan keburukan, kejahatan ini bukan karena digoda setan, tapi orang melakukan keburukan, melakukan kejahatan itu karena dikuasai hawa nafsu. Indriawi yang menuntut untuk dipuaskan. Orang melakukan kejahatan itu karena kebencian. Orang melakukan kejahatan karena keserakan. Orang melakukan kejahatan karena kebodohan. Maka karena itulah Buddha mengatakan, kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Jadi musuh utama kita itu bukan orang lain, bukan orang yang beda suku, adat, budaya, agama, beda pandangan, pikiran dengan kita. Tetapi musuh utama kita adalah kebencian, keserakan, kebodohan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka karena itulah Buddha mengatakan, siapapun yang mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri, maka ia adalah penakluk yang sejati. Kalau kita mengalahkan orang lain, yang ada banyak musuh. Tapi kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, kita menjadi orang yang bisa menyejukkan, mendamaikan, membahagiakan bagi kehidupan banyak orang, banyak makhluk yang ada di sekeliling kita. Jadi yang pertama itu memang di dalam 4 kebenaran mulia mengetahui tentang penderitaan. Kelahiran ada penderitaan, usia tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan, bertemu dengan yang dibenci adalah penderitaan, tidak tercapai apa yang diinginkan adalah penderitaan. Nah, kalau kita tahu itu adalah sebuah penderitaan, sebabnya apa? Yang menyebabkan kita mengalami penderitaan itu apa? Oh, ternyata karena ada kelahiran yang menyebabkan kita mengalami penderitaan itu semua. Bagaimana caranya untuk supaya kita tidak lagi mengalami kelahiran? Kita harus mampu memutus rantai kelahiran dan kematian. Caranya, tembuslah 4 kebenaran mulia dengan cara melewati jalan tengah yang beruas 8. Di sini biasanya ada gambar roda dharma, yang kemudian ada ruji-rujinya, jumlahnya ada enggak? Enggak ada. Oh, di belakang. Di belakangnya patung Buddha. Oh iya, ada di sana itu, ada yang muter-muter. Itu ada roda, ruji-rujinya ada 8. Ruji-rujinya 8. Itu maknanya jalan tengah yang memiliki 8 ruas. Ruas yang pertama, orang hidup harus punya pandangan hidup yang benar. Yang kedua, memiliki pikiran yang benar. Yang ketiga, memiliki ucapan yang benar. Yang keempat, memiliki perilaku yang benar. Yang kelima, memiliki mata pencaharian yang benar. Yang keenam, memiliki upaya yang benar. Yang ketujuh, memiliki konsentrasi yang benar. Yang kedelapan, memiliki kesadaran yang benar. Siapa saja yang menjalankan jalan tengah beruas 8, maka ia akan hidup selamat dunia dan akhirat. Siapapun. Tapi walaupun jadi umat Buddha, kalau tidak mempraktekkan itu ya tidak selamat. Jadi mohon maaf,
bagi umat Buddha. Jadi jangan karena kita, oh saya umat Buddha pasti masuk surga. Tidak. Kunci surga ada pada diri Anda. Maka karena itulah saya pernah katakan bahwa bahagia menderitanya hidup kita tergantung pada perbuatan kita. Surga nerakanya kita tergantung pada perbuatan-perbuatan kita. Bebas dan tidak bebasnya kita dari penderitaan tergantung sepenuhnya pada upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, maka karena itu Ibu saudara sekalian, mari kita semuanya tidak sibuk memperhatikan keluar. Kenapa ya orang ini begini? Kenapa ya orang itu begitu? Tanya pada diri sendiri, kita sendiri orang kayak apa? Dan jangan pernah kita itu menyalahkan penderitaan kita kepada orang lain. Jangan kita mengatakan bahwa saya menderita karena kamu, karena dia. Kan kita menderita karena perbuatan kita sendiri. Kan banyak orang yang kalau menderita selalu menyalahkan orang lain. Saya menderita Bante, kenapa? Karena suami saya begini. Yang ibu-ibunya juga begitu. Yang suaminya bilang, Bante saya menderita sekali Bante. Kenapa? Istri saya begini Bante. Dalam hati saya, siapa suruh kamu nikah? Gitu. Nggak punya anak, pengen punya anak. Begitu sudah punya anak, menderita juga karena anak. Ya dalam hati saya juga bilang, siapa suruh punya anak gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mengalami penderitaan, nyalahkan orang lain. Menyalahkan pasangannya, nyalahkan anaknya. Kita menyalahkan teman, menyalahkan saudara, menyalahkan tetangga, menyalahkan Pak RT, Pak RW, bupati, presiden, salah semua. Kenapa? Karena kita adalah orang bermasalah. Di dalam orang yang bermasalah, salah semua di matanya, kecuali dia merasa benar sendiri, gitu kan? Tapi kalau ada orang yang tidak bermasalah, tidak ada siapapun yang masalah. Orang yang tidak bermasalah tidak melihat kesalahan itu di luarnya. Dia koreksi ke dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya bahagia menderitanya seperti yang tadi Bante katakan, tergantung pada perbuatan-perbuatan kita. Nah ini yang Bante perlu sampaikan pada kesempatan hari ini menjelang perayaan Trisuci Waisak. Selamat menyambut hari Trisuci Waisak dan hari ini nanti selesai siang nanti akan kembali ke Banyuwangi. Bagi para mahasiswa nanti mengundang kalau ada waktu kesempatan bisa pergi ke Banyuwangi. Air harum. Banyu itu air. Wangi itu ya wangi. Jadi air yang harum. Silakan nanti ada waktu kesempatan ke sana. Dan memang saya sendiri di Banyuwangi ini sebenarnya banyak sekali kerjaannya. Jarang bisa pergi-pergi. Bante di sana ngurusin kurang lebih ada 16 wihara. Jadi diurusin sendiri. Ya rasa-rasanya pengen menarik bendera putih. Mau meninggalkan Banyuwangi. Tapi ya kasihan kalau ditinggalkan. Tapi kalau tidak ditinggalkan ya rasanya itu tidak mampu. Harusnya banyak biku, banyak samanera yang bisa membantu di sana. Tapi ya mohon maaf, tidak banyak yang tertarik jadi biku. Makanya ya bikunya kurang terus. Ya, baik, terima kasih ya. Ini yang Bante sampaikan, semoga berguna, bermanfaat, ya menambah pandangan, pengetahuan dari Ibu saudara sekalian. Mari kita gunakan, mari kita manfaatkan waktu kesempatan di dalam kehidupan kita, tak peduli panjang atau pendek usia kita. Marilah jadikan diri kita menjadi pribadi yang baik, menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi warga masyarakat, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Teja Punyo Mahatera atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami mempraktekkan Dhamma. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita.
Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kata diberkahi. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Persembahan puja dana, tuang jasa dan pemercikan bagi perwakilan umat, silakan bisa maju untuk memberikan persembahan puja kepada Yang Mulia Bante. Baik para Romo Ramani Ibu Asra sekalian, kami sampaikan anumodana ikut berbahagia karena kebajikan apapun yang telah Ibu Bapak sudah lakukan hingga sampai saat ini. Semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang Ibu Bapak sudah lakukan, baik dengan berdana, menjalankan sila, melaksanakan meditasi, semoga semua bentuk kebajikan ini menjadi kekuatan yang melindungi, membuahkan kebaikan, kebahagiaan lahir dan batin, dalam kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Semoga kebajikan ini juga mewujudkan bakti kita pada orang tua, para guru, dan juga leluhur-leluhur kita. Semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga semua berkah menjadi nyata. Silakan konsentrasi pikirannya, kirim jasa kebaikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk. Semoga leluhur semua makhluk berbahagia. Yatha wariwangha pura paripurendi sagarang ewamewa itu dinang betanang ubagam bate icitang batitang tumhang kipamewa semi jato sabhi purentu san kapang candho panarang so yata mani jote raso yatha Vivanjanto sambharongko vinasato mateyam bhavavandarayo Dikayuko ambhavam bivandana sile sani jambo dhamma taro dhamma vadande ayuvanno sugam balang jayanto ambhodhiya mole sakya Nanandiwa dano ewang tuang wijayo ohijaya sujaya manggale apara cita palan kesise patawi poanggare abise ke asambhabo danang anggapatung bamo Dati sunang gatang sumanggalang supa
Patang suho titang sukhanno sumuho tong ca suyitang brahmaca risu padha kinang gaya kamang waja kamang padha kinang badha kinang mano kamang panindiyang badha kinang badha kinang nikatawana bhantate padagine ratanataya anubhavena ratanataya te jasa tohgaro gabaya virasoka satu jupa dhawa aneka andara ya pina santo ase sato jaya se didana lambang soti bhagya suka Palang seri ayu cawano camuka Wandhiya jaya sawa satawa saja ayu cajiwa siddhiyam bhawa tutem bhawa tu sammangalam tu samhadevata samhabudhanubha Vena sadang sotiyam bhawa tu te bhavatu sammangalam Kandu samhadevata samhadhammanubha Vena sadang sotiyam bhawa tu te bhavatu Pemanggalang ragan dosa berdewata sama sanggano Hawena sadang sodi pandote Sadu, sadu, sadu. Penghormatan kepada Bante, pemimpin puja bakti mengucapkan okasa, lalu dilanjutkan dengan Wandami Bante dan bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa. Tiada perlindungan lain bagi kita, Buddha, Dhamma, Sangha, pelindung kita. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, maka kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Teja Punyo Mahatera. Nah, kapan-kapan ke Banyuwangi, karena Bante di sana juga lagi bangun candi. Jadi kalau ada candinya bisa ditunjukkan nanti maknanya apa saja. Dalam proses pembangunan candi namanya Candi Manggala. Dan nanti Bante akan informasikan sebentar lagi mungkin ya, ada acara drama kolosal tentang riwayat Sang Buddha. Jadi yang males membaca bisa nanti lihat langsung tentang riwayat Sang Buddha. Kemarin Bante ketemu dengan penggiat seni di Banyuwangi. Jadi saya sampaikan kepada beliaunya request tentang riwayat Buddha bisa atau tidak. Kalau bisa baru Bante kasih buku tentang riwayat ajaran Buddha. Dan ternyata berkenan. Nanti kalau memang sudah jadi akan segera kita tampilkan. Ya, semoga nanti juga bisa tampil di Malang ya. Anak-anak mahasiswa nanti bisa bantu-bantu juga untuk bisa apa namanya suksesnya acara. Begitu, terima kasih dan mari kita tutup nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawan
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Sangha. Subhatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada hari ini telah usai. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya, para umat diharapkan bisa berkumpul di depan untuk berfoto bersama dengan Bante. Kalau dari sini supaya tidak bubar, ngambilnya dari sini aja. Ini agak ke belakang, nanti kita mau membuat video ucapan selamat hari Trisuci Waisak. Yang di belakang berdiri, depannya jongkok, paling depan duduk. Kameramen mungkin dari sini ambilnya. Karena kalau ke sini bubar enggak nanti? Ya. Kan tinggal gitu aja, tinggal berdiri. Ya, pemimpin puja bakti mundur. Tolong baginya kameramen. Nanti ucapannya kami umat Buddha Wihara Samagi Wirya mengucapkan selamat hari Trisuci Waisak 2568.